Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Muhammad Minan MPD, calon guru penggerak Angkatan 5, menyampaikan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif di sekolah. Kita tahu bahwa budaya positif merupakan suatu pembiasaan yang bernilai positif, yang mana di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan pembudayaan, buah budi manusia yang beradab, dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi, budaya positif ini untuk mengaitkan kedua pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di dalam penerapan profil pelajar Pancasila, ini sebagai wujud untuk mewujudkan tujuan pendidikan di dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Sehingga diperlukan penerapan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Dari sini, saya sebagai calon guru penggerak tentu memiliki peran yang besar dalam mewujudkan disiplin positif dalam penerapan profil pelajar Pancasila di sekolah tempat saya bekerja. Di dalam penerapan budaya positif ini memang diperlukan untuk kerjasama antar stakeholder dan juga konsistensi dalam melakukannya dengan waktu yang cukup lama. Upaya untuk membangun budaya positif di sekolah, guru harus bekerja sama dengan kepala sekolah, orang tua, dan juga bekerja sama dengan antar guru dalam menciptakan pengembangan disiplin positif, yaitu ruang kelas yang berpusat pada peserta didik, melibatkan kerjasama dengan orang tua dalam penerapan disiplin positif. Ini yang telah kami lakukan aksi nyata di dalam menerapkan budaya positif, diantaranya 1. Menerapkan budaya positif 5S, senyum sapa, salam dan sopan santun, yaitu dengan evidence penyambutan kedatangan siswa di gerbang sekolah. Ini yang tiap hari kita lakukan, guru bergantian dijadwalkan oleh kepala sekolah menyambut kedatangan siswa untuk hadir lebih pagi dibanding dengan lainnya. Dan juga guru yang hadir lebih pagi walaupun tidak pada jam dia piket tetap ikut menyambut kedatangan siswa sebagai bentuk konsistensi dan integritas dia di dalam menjalankan tugasnya. Ini aksi nyata yang pertama di dalam menerapkan budaya positif di sekolah kami. Yang kedua, budaya positif berdoa sebelum memulai dan mengakhiri pembelajaran. Ini yang memang kami terapkan untuk terus dilakukan di dalam pembelajaran, yaitu anak-anak sebelum memulai dan sesudah pembelajaran ini mengakhiri dengan doa sebagai bentuk religius penerapan nilai profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian aksi nyata yang ketiga, penerapan budaya positif gotong royong yang dilakukan untuk kebersihan lingkungan sekolah. Ini kami lakukan di hari Jumat. Setelah pembiasaan Jumat, kami adakan Jumat bersih, yaitu para siswa-siswi dan juga guru membersihkan lingkungan sekitar sekolah, mulai taman, halaman, dan belakang sekolah. Dan juga selain itu, setiap memulai pembelajaran, guru memulai kesiapan dengan mengecek kebersihan lingkungan kelasnya. Maka gotong royong ini sebagai bentuk penerapan profil pelajar Pancasila
yaitu untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Kami selalu menerapkan untuk sama-sama membersihkan lingkungan sekolah. Kemudian aksi nyata yang keempat yaitu berbagi dengan teman yatim yang maupun yang duafa. Jadi budaya positif ini kami terapkan untuk saling menghargai, untuk saling menyayangi dan saling berbagi. Setahun minimal kita adakan 2 kali di bulan suci Ramadan dan juga di bulan Muharram sebagai wujud dari Idul Hari Raya anak yatim. Ini kami selalu menyantuni anak-anak yatim kami yang yatim maupun yang duafa atau yang tidak mampu. Kemudian aksi nyata berikutnya yang kelima yaitu budaya positif melakukan kegiatan pagi di hari Jumat, sholat duha, tadarus dan juga pidato siswa. Ini kami terapkan terjadwal sehingga anak-anak kami ini biasa untuk mimpin tadarus, mimpin sholat duha dan juga berpidato di depan teman-temannya. Ini sebagai bentuk penerapan profil pelajar Pancasila mandiri dan juga bernalar kritis agar anak-anak ini mampu untuk menciptakan, mengkreasi sendiri bagaimana pidato yang akan dia sampaikan di depan teman-temannya. Juga untuk membentuk kepribadian siswa, tanggung jawab dan juga berani, percaya diri dan sebagainya. Kemudian aksi nyata selanjutnya yaitu budaya positif melakukan upacara bendera setiap hari Senin dan hari besar nasional. Ini rutin kami lakukan di hari Senin dan juga hari-hari nasional. Kami melakukan upacara bendera sebagai bentuk penerapan nasionalisme dan juga disiplin bagian dari profil pelajar Pancasila. Kemudian aksi nyata selanjutnya yaitu konsultasi atau membentuk budaya positif dalam menjalin komunikasi dengan pimpinan dan rekan guru. Ini kami adakan konsultasi setiap hal dengan kepala sekolah dan juga rekan guru untuk menjalin komunikasi dan bagian daripada nilai kolaborasi kami sama-sama untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian aksi nyata berikutnya yaitu memberikan bimbingan baca Al-Quran di waktu selesai pembelajaran. Ya, bermain edukasi dan juga makan bersama dengan siswa. Ini bentuk daripada budaya positif memenuhi kebutuhan belajar siswa. Tidak harus juga belajar itu monoton di kelas maupun belajar itu harus sesuai materi dan sebagainya, tapi bisa kita eksplor dengan kita bermain edukasi sambil kita makan bersama, menerapkan akhlak makan bagaimana, kemudian juga persiapan atau peluangan waktu untuk anak menambah kemampuan dia dalam belajar Al-Quran. Ini kami terapkan rutin setiap hari di lingkungan sekolah kami. Kemudian aksi nyata berikutnya yaitu budaya positif dalam menerapkan segitiga restitusi. Di sini kami setiap menyelesaikan masalah pada siswa harus menerapkan segitiga restitusi. Pendekatannya bagaimana anak ini harus ditenangkan dulu identitas dirinya, kemudian diberi penguatan di dalam komunikasi dan juga penerapan perjanjian bersama, sehingga anak ini di dalam hal masalah yang dia hadapi dia tidak terkesan untuk diadili atau untuk dihakimi. Ini anak yang sedang bermasalah yaitu bertengkar antar siswa, antar teman, maka kami panggil untuk di dalam ruangan khusus dan kami berikan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi, sehingga ini menjadi satu kesatuan dengan budaya positif yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Dalam penerapan segitiga restitusi ini kami menerapkan posisi kontrol kami sebagai manajer sehingga menjadikan siswa ini mau menerima atau memahami kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, sehingga yang tadinya anak ini bertengkar bisa untuk berdamai kembali dan saling memaafkan. Inilah aksi-aksi nyata kami yang kami lakukan di dalam sekolah tempat kami bekerja untuk menerapkan budaya-budaya positif. Terima kasih.
Dan berikutnya adalah kegiatan aksi nyata guru penggerak berbagi, yaitu mengenai budaya positif kepada teman-teman di lingkungan kerja maupun di teman-teman yang satu profesi sebagai guru. Berikut adalah rekaman daripada video hasil kami berbagi mengenai budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pengawas Binaan 5, Ibu Magdalena MPD. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Kedau Kaliake 01 Pagi, Ibu Sri Lestari MPD. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Kedau Kaliake 07 Petak, Ibu Andi Fatmawati SPD. Serta Ibu Bapak Guru SDN Kedau Kaliake 01 Pagi dan 07 Petak. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul dalam acara Guru Penggerak Berbagi Budaya Positif Sekolah. Mari kita awali acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya acara Guru Penggerak Berbagi Budaya Positif yang akan disampaikan oleh Bapak Minan NPD. Kepada Bapak Minan, kalian persilakan. Terima kasih Bu Dina. Saya izin berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pengawas yang kami hormati, Bu Kepala Sekolah 01 dan 07, juga teman-teman guru semuanya yang saya hormati, izinkan saya berbagi pengalaman, berbagi ilmu, pengetahuan yang kami dapatkan dalam kegiatan calon guru penggerak, pendidikan calon guru penggerak. Di sini kami akan berbagi mengenai budaya positif. Kenapa? Karena ini Kenapa? Karena budaya positif ini menjadi ruh daripada sekolah kita. Kalau sekolah ini tidak memiliki budaya yang positif, maka tujuan pendidikan itu juga sulit untuk dicapai. Pertama-tama, budaya positif ini merupakan suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya itu mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Jadi tujuan dari budaya positif ini tumbuhnya karakter murid. Kalau murid tidak memiliki karakter, sebab budayanya tidak positif, ya, atau mungkin karakternya tidak baik, maka itu tadi tujuan dari pendidikan tidak akan mungkin bisa tercapai. Kita tahu yang kita terapkan memang sekarang adalah karakter adalah profil pelajar Pancasila. Ya, di sini ada budaya positif, macam-macamnya itu ada 6 yang ingin dicapai: disiplin positif, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, motivasi, hukuman dan penghargaan, kelima atau 5 posisi kontrol, keenam adalah segi 3 restitusi. Mungkin disiplin positif kita sudah pada paham bagaimana kita mendisiplinkan anak, disiplin dalam kegiatan upacara dan sebagainya. Ini merupakan bentuk daripada disiplin positif. Keyakinan kelas juga setiap guru pasti memiliki keyakinan kelas bersama dengan anak-anak. Nah, kebutuhan dasar manusia ini perlu kita pahami. Kadang anak itu butuhnya adalah rasa sayang, keamanan, ketentraman dan sebagainya. Kemudian ada motivasi hukuman. Ini perlu juga adanya motivasi. Akan tetapi hukuman dan penghargaan ini sebatas bagaimana yang harus untuk kita lakukan atau yang harus kita jauhi. Nah, ini harus intinya ada di kelima dan keenam, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kalau kita mampu menjalankan 5 posisi kontrol dan juga mampu melakukan segitiga restitusi ini, maka budaya positif ini akan bisa kita capai di dalam permasalahan menghadapi anak. Nah, ini pertama, 5 posisi kontrol kita sebagai penghukum. Mungkin kadang ada anak yang salah. Nah, kita ini sebagai guru, posisi kita bisa jadi penghukum. Ya. Akan tetapi bagaimana nanti efeknya? Ya.
Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Hingga guru-guru menerapkan posisi kontrol ini akan berkata, kamu selalu salah. Jadi anak ini akan merasa dihukum. Sehingga guru ini kalau ada anak salah, suaranya akan tinggi, ya, bahasa tubuhnya itu matanya melotot, jari-jarinya nunjuk dan sebagainya. Akan hasilnya apa? Kemungkinan murid ini akan ikut marah atau memendam rasa tidak baik di hatinya, sehingga akan bersifat agresif. Ini jangan sampai kita lakukan posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian posisi kontrol selanjutnya adalah membuat merasa bersalah. Ya. Ini biasanya guru-guru atau seorang guru yang membuat menjadi posisi kontrol pembuat merasa bersalah ini, dia akan tanya ke anaknya, ibu sangat kecewa sekali. Ya, nadanya sih tidak keras seperti penghukum, nadanya halus, tapi ini akan membuat anak ini menjadi merasa bersalah, sehingga anak ini akan timbul rasa pesimis atau kecil hati dan sebagainya. Pembuat rasa bersalah ini pada intinya hampir bagus, tapi akan lebih berbahaya dibanding penghukum, karena anak ini lama-lama pendam rasa itu, merasa pesimis dan sebagainya, dia akan meledak suatu saat. Jadi ini juga tidak baik. Jangan sampai ada anak salah, kita menjadi posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, ini adalah sebagai teman. Ini yang biasa kurikulum 13 ini, posisi kita guru ini sebagai teman. Ya. Akan tetapi ternyata di kurikulum merdeka, posisi teman itu juga masih kurang tepat. Ya. Jadi biasa kalau kita ada murid salah, kalau kita memposisikan diri sebagai teman, ya, kita akan berkata, ayolah bantu ibu, bantu bapak. Ya. Jadi seakan-akan kayak teman. Ya. Sehingga di sini apa? Kalau memang kita posisi teman antara guru dan murid ini setara, murid akan merasa nyaman benar, akan tetapi dia akan merasa ketergantungan. Suatu saat kalau dia salah, ya dia pengennya pak gurunya, ibu gurunya itu ikut membantu dan sebagainya. Sehingga ini akan menimbulkan ketergantungan dan dampaknya memang akhlak itu anak kurang terbentuk posisi teman. Ya, karena sejajar pikiran anak itu begitu. Sehingga ada di atasnya yaitu posisi pemantau. Pada posisi pemantau ini guru lebih mengedepankan catatan-catatan kesalahan murid apa dicatat dan sebagainya, sehingga itu nanti buat pengingat dia, kalau salah nih kamu dulu pernah salah begini dan sebagainya, ya apa yang harus kamu lakukan ke depannya biar nggak begini lagi. Sehingga pemantau ini nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal, ya murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar. Sehingga dia tahu, oh ini saya kalau melanggar begini nanti aturannya apa. Ini sudah hampir ke puncaknya. Tapi puncak dari 5 posisi kontrol ini adalah guru sebagai manajer. Posisi terakhir ini manajer, di mana posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ya. Bisa guru ini sebagai pemantau, bisa sebagai teman kadang-kadang. Ya. Akan tetapi dia tahu cara bagaimana murid ini lebih baik. Sehingga dia akan berkata kepada murid, apa sih yang kita yakini bersama. Jadi keyakinan kelas atau keyakinan yang pernah dibentuk guru dengan siswa diingatkan lagi, kenapa kamu salah nak? Ya. Jadi harus diingatkan kembali, kamu ingat gak waktu itu berjanji sama bapak apa dan sebagainya. Ya, terus kedepannya kira-kira apa yang harus kamu perbaiki. Ya. Jadi terus rencanamu apa, berjanji lagi gak sama bapak gak ingin langgar dan sebagainya. Ini sebagai posisi manajer. Jadi nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, dan juga ada rasa pertemanan juga mendekat ke murid. Jadi tidak benar-benar menjadi hakim dan sebagainya. 5 posisi kontrol ini dapat kita terapkan, terutama jadi manajer kalau kita paham segitiga restitusi. Ya, sehingga segitiga restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka itu lebih kuat
ketika kembali pada kelompoknya. Nah, ini segitiga restitusi ada 3. Ya. Pertama, menstabilkan identitas. Ketika murid salah, guru ini harus menstabilkan identitas dulu. Artinya apa? Kita ini manusia. Semua kita ini manusia, pasti kita juga pernah punya salah. Sehingga distabilkan dulu. Nah, Bapak juga pernah melakukan begini, kesalahan. Ya. Sehingga anak ini merasa tenang dulu, ya, dan sebagainya. Setelah itu validasi tindakan yang salah. Ya. Jadi kamu sadar nggak, nak, kalau ini salah? Iya, Pak, sadar. Ya, jadi anak dibuat tenang, kemudian dibuat dia sadar dia merasa salah, ya. Kemudian diingat buat menanyakan keyakinan ketiga. Kemudian apa yang harus kamu lakukan? Kalau kamu tahu salah, ini apa yang kamu lakukan dan sebagainya. Jadi ada runtutannya. Jangan anak itu tidak distabilkan dulu, udah ketakutan duluan langsung dihukum atau diberi peringatan dan sebagainya. Ini juga tidak. Jadi segitiga restitusi ini akan mengembalikan anak pada identitas diri, bahwa dia memang anak-anak yang butuh bimbingan dan sebagainya. Kenapa? Karena di dalam rumus teori kontrol itu segala perbuatan yang dilakukan anak itu ada sesuatu yang diinginkan yang belum tercapai. Entah dia pengen perhatian, entah pengen apa sehingga dia melakukan itu dan sebagainya. Ya. Jadi itu inti daripada budaya positif. Kita harus mampu memposisikan diri sebagai manajer dan kita harus paham alur segitiga restitusi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ini ada video tentang budaya positif, bagaimana kita akan memahami budaya positif dan dapat menerapkan budaya positif itu di sekolah. Mari kita sama-sama simak video pada tayangan ini. Oke, mohon izin saya nyalakan videonya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya,
Ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan
lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat.
Oke Bapak Ibu, nah tadi sudah saya sampaikan ya bagaimana posisi kontrol guru, kemudian bagaimana segitiga restitusi tadi. Kita juga sudah melihat tayangan video. Sekarang saya ingin berkelompok coba memecahkan masalah mengidentifikasi kira-kira yang dilakukan di dalam deskripsi ini, cerita ini, guru ini sebagai posisi kontrolnya sebagai apa, dan apa yang harus dilakukan yang tepat bagaimana ya. Mungkin akan saya bagikan LK-nya bisa lewat grup ini, nanti dilihat. Terima kasih. Ini 5 posisi kontrol diri. Ketika seorang guru menghadapi masalah pada muridnya, atau mungkin muridnya memiliki suatu problem atau apa, maka guru ini harus mampu memposisikan diri yang tepat bagaimana. Maka ini disebut dengan 5 posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol guru dalam menghadapi masalah dalam murid-muridnya. Yang pertama
Oke Bapak Ibu, tadi kita sudah saksikan mengenai video bagaimana penerapan budaya positif, bagaimana budaya positif itu penjelasannya. Ya, sekarang kita akan coba memecahkan sebuah kasus. Ya, ini ada deskripsi kasus yang coba akan kita analisa kira-kira posisi kontrol pada kasus ini itu sampai puncak mana. Kemudian apakah sudah menerapkan segitiga restitusi atau belum di dalam pemecahan masalah yang dialami oleh siswanya. Yang pertama, kasus 1. Ini ada seorang guru matematika sekaligus juga wali kelas 8 namanya Ibu Santi yang sakit, ya, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti yaitu Ibu Eni. Ibu Eni ini baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni karena dianggap sebagai guru pengganti. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Karena Ibu Eni pengganti Ibu ini tadi Santi mengadu ke Ibu Santi permasalahan tentang Vivi dan Natali. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan atau memperbaiki masalah yang ada. Ya, Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat kepada Ibu Eni sebagai pengganti Ibu Santi tadi. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apa ada gagasan atau ide-ide yang akan digunakan oleh Natali dan Vivi sebagai bentuk dia rasa bersalah dan minta maaf kepada Ibu Eni. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah menerapkan keyakinan kelas. Nah, sehingga dia berupaya untuk bersama teman-temannya menerapkan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua mereka adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka akan memberitahu kepala sekolah yang namanya Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai pengganti. Jadi Vivi dan Natali ini merasa menyesal juga, dan juga dia sebagai bentuk maafnya dia bikin atau dia buat adalah keyakinan kelas bersama teman-temannya. Oke, sekarang coba kita jawab kasus tersebut ya. Nah, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan Ibu Santi? Ya, kira-kira ada 3 segitiga restitusi itu apa sudah dijalankan Ibu Santi? Yuk, betul. Ya, kita sudah tahu tadi Ibu Santi menerapkan segitiga restitusi, identitas dirinya diyakinkan, ya, kemudian dikembalikan pada identitas diri dulu bahwa boleh saja mereka merasa bersalah, mereka bersalah ya, karena memang hakikatnya manusia pasti punya salah. Kemudian dia ingin membentuk sebuah keyakinan kelas. Ya, ini kita ungkap lagi segitiga restitusi yang kemarin kita sudah pelajari, yang tadi sudah kita pelajari. Ini pertama, menstabilkan identitas. Tadi Ibu Santi sudah menstabilkan identitas. Ya, pertama Ibu Santi tadi
mengatakan pada Vivi dan Natali bahwa boleh saja kalian bersalah, boleh saja, karena memang manusia. Jadi distabilkan dulu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, ya. Sehingga tadi Ibu Santi ini menanyakan kira-kira Vivi dan Natali apa yang akan kalian perbuat untuk Ibu Eni, ya. Maka dia akan minta maaf, ya. Kemudian setelah itu apa? Maka ada ide-ide apa bentuk kalian minta maaf kepada Ibu Eni, ya. Maka apa? Vivi dan Natali ini membuat kesepakatan kelas. Jadi menanyakan keyakinannya, kira-kira kalau sudah begini kedepannya bagaimana. Maka Vivi dan Natali mengadukan kepada kepala sekolah bahwa kalau nanti ada jam kosong, maka guru pengganti yang diusulkan adalah Ibu Eni kembali. Sebagai bentuknya dia tidak akan cuek atau tidak akan menganggap remeh kepada Ibu Eni tadi. Jadi Ibu Santi memecahkan masalah pada kasus tersebut memang sudah menggunakan segitiga restitusi, sehingga muridnya Santi dan Natali tadi benar-benar mengetahui bahwa dia salah, ya, dan dia menyadari dan dia mau memperbaiki serta membuat keyakinan kelas dan juga ada ide-ide kedepannya apa yang harus dia lakukan. Ini sangat bagus ya apa yang dilakukan tadi oleh Ibu Santi. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah mengenai menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang dibuat? Ya, apakah langkah-langkah restitusi yang diusulkan oleh mereka? Ya, benar, Vivi dan Natali mengusulkan akan membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas bersama teman-temannya. Ini memang sudah sesuai dengan segitiga restitusi. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Ini Ibu Eni ya, ibu yang pengganti. Ya, masih ingat tadi kasusnya? Ya, Ibu Eni berkata kepada Vivi dan Natali, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah loh, tolong bantu ibu ya. Tapi Vivi dan Natali malah tertawa. Kira-kira posisi diri yang dilakukan oleh Ibu Eni, posisi kontrolnya ini, beliau sebagai apa? Apa sebagai manajer? Apa sebagai pemantau? Atau sebagai teman? Atau sebagai penghukum? Ya, atau sebagai pembuat merasa bersalah? Kira-kira apa? Ya. Kalau melihat ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah, ini bisa membuat merasa bersalah. Ya, biar anak-anak ini paham kalau kalian nggak melakukan nanti ibu yang ditegur. Ya. Ya. Kemudian kalau melihat kata selanjutnya, tolong bantu ibu ya. Ini seperti mengajak teman sendiri. Ya. Sehingga ini bisa posisinya adalah sebagai teman. Ya, jadi kemungkinan besar memang dari diskusi ini, dari deskripsi ini, bahwa Ibu Eni menerapkan dua posisi kontrol, yaitu sebagai pembuat rasa bersalah pada posisi kedua, dan juga di atasnya yaitu sebagai teman, posisi ketiga. Jadi 5 posisi kontrol Bu Eni baru menerapkan di langkah atau di tangga kedua dan ketiga. Jadi belum maksimal. Ya. Beda dengan Ibu Santi. Kalau Ibu Santi tadi memang sudah sebagai manajer, ya, sehingga dia mampu mengolah Vivi dan Natali ini merasa salah dan juga mau memperbaiki kesalahannya dan mampu menerapkan kembali keyakinan kelas. Ya. Pertanyaan selanjutnya, jika Anda adalah Pak Hasan, kepala sekolah, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Ya sudah pasti bagus, ya, karena Ibu Santi menangani kasus-kasus anaknya dengan menerapkan segitiga restitusi dan juga memposisikan diri sebagai manajer. Nah, ini bagus. Ya, kasus pertama sudah kita identifikasi bahwa dengan menangani kasus-kasus di sekolahan, terutama pada anak siswa kita, ya, anak murid kita, ini posisi memang yang paling tepat itu adalah posisi manajer, sehingga anak ini tidak merasa dihukum. Anak ini bisa sadar akan kesalahannya sendiri dan juga dia mau memperbaiki serta
mau mengeluarkan ide gagasan kedepannya apa ya, kesadaran keyakinan kelasnya juga muncul. Jadi itu ini bagus. Kemudian ada kasus 2 ya. Sabrina hari itu bangun terlambat dan buru-buru sampai di sekolah ya. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti yang tertera pada peraturan sekolah. Karena mungkin bangun kesiangan, buru-buru ke sekolah, Sabrina pakai sepatunya salah, tidak warna hitam. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia buru-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun buru-buru dan salah menggunakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali ya, maka tetap si Sabrina ini ya nggak pulang, nggak ganti sepatu, tetap pakai warna coklat karena memang sudah perjalanan jauh. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan, buka. Jadi Pak Lukman tegas menerapkan peraturan bahwa Sabrina tetap salah dan harus buka sepatu karena tidak sesuai warna yang ditentukan oleh peraturan sekolah. Ya. Akhirnya apa? Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu tetap melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatumu di rumah atau copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Jadi Sabrina sudah minta maaf, tapi tetap Pak Lukman memberikan tindakan hukum bahwa kalau kamu nggak bisa ambil sepatumu ke rumah, maka copot sepatumu dan belajar tanpa sepatu seharian. Ya. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani keliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, ini kelihatannya memang sudah jelas berbeda dengan kasus pertama ya. Nah, pertanyaannya, dalam kasus di atas sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Kira-kira apa? Ya, ya posisi kontrol sebagai penghukum ya. Jadi pokoknya nggak mau tahu apa alasan anak. Yang penting salah, melanggar aturan, dihukum. Copot sepatu dan belajar tanpa sepatu seharian. Ya. Bila Bapak Lukman mengambil posisi manajer, apa yang akan dikatakan? Ya. Ya, kira-kira kalau Pak Lukman ini jadi manajer, posisi kontrolnya manajer, apa dia langsung membentak Sabrina atau bagaimana? Tentu tidak. Ya, pasti dia dengan lemah lembut menerapkan segitiga restitusi. Dia akan stabilkan identitas diri dulu. Ya nak, namanya orang, namanya anak pasti punya kesalahan setiap manusia. Nah akhirnya setelah menstabilkan identitas, dia akan menggali kesalahannya kenapa. Kira-kira kenapa kok bisa telat sekolah? Kenapa kok bisa salah memakai sepatu? Biar Sabrina ini cerita dulu. Ya. Sehingga setelah itu menerapkan keyakinan kelas kembali. Ya, apa yang pernah kita janjikan bersama? Peraturan apa? Seragam warna sepatunya itu apa, dan jam masuknya jam berapa. Setelah itu akan tanya kira-kira apa untuk memperbaiki hal ini. Jadi begitu kalau dia sebagai manajer. Jadi karena Pak Lukman ini sebagai penghukum, jadi dia tidak mau tahu alasan Sabrina terlambat, alasan Sabrina memakai kostum sepatu salah warna. Kira-kira bila Anda kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebijakan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Kira-kira apa? Kok kepala sekolah itu menerapkan aturan sepatu harus warna hitam? Ya, kesetaraan boleh. Jadi biar setara semua, anak yang kaya, yang nggak ada yang nggak punya, ya itu setara semua sepatunya warna
kita, keseragaman dan sebagainya bisa. Ya, tapi tidak terus kita langsung memposisikan diri sebagai penghukum. Ya. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Jelas, Pak Lukman ini sebagai penghukum sehingga menimbulkan efek pada Sabrina, dia malu. Dan itu akan terus dia ingat, akan diingat sampai kapan dia ingat dia pernah dihukum oleh Pak Lukman gara-gara telat dan juga salah sepatu, sehingga belajar seharian nggak pakai sepatu, dia malu nggak keluar kelas. Ini yang bahaya. Maka kita ini sebagai guru ini harus paham segitiga restitusi dalam pemecahan masalah dan juga posisi kontrol yang tepat untuk kita jalankan bagaimana kita menangani kasus-kasus kepada anak didik kita. Kita itu sudah paham dua kasus tadi sangat berbeda, kasus pertama dengan kedua. Ya, kalau tadi kasus pertama Ibu Santi itu benar-benar menerapkan segitiga restitusi dan memposisikan diri sebagai manajer. Ini tadi kasus kedua, Pak Lukman itu menerapkan posisi diri sebagai penghukum, sehingga efek yang ditimbulkan ke anak pun akan berbeda. Ya, kalau yang menerapkan manajer tadi Ibu Santi, maka efek yang ditimbulkan Vivi dan Natali tadi menerima kesalahan, menyadarinya dan berupaya untuk berusaha untuk memperbaikinya. Ini yang bagus. Sedangkan tadi Pak Lukman sebagai tipe penghukum membuat si anak tadi merasa dia malu, merasa dia dikucilkan dan sebagainya. Dino sedang bermain bersama di lapangan basket, tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Nah, pada saat itu guru piket langsung melerem mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino untuk memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan pertanyaan tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun memperbaiki kembali bertanya kepada Dino apakah yang akan dilakukan untuk mengganti 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak, kemudian menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi kalau dilem akan mudah terlepas kembali. Dino, bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Mau nggak belajar? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Ya. Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing, dan akhirnya Dino pun bersedia untuk menjahit kemeja Anto dengan bimbingan oleh Pak Irfan. Ya, jadi pertanyaannya, posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah yaitu Ibu Suti? Ya, jadi Dino itu menarik baju Anto sampai copot 3 kancingnya. Ya. Nah, Ibu Suti tadi tidak langsung memarahi, tapi menstabilkan identitas dulu. Ya, seorang manusia, ya Pak punya salah, nah itu udah manusiawi. Ya, nah, cuma masalahnya kamu jangan emosi begini. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Jadi posisi yang dipraktekkan oleh kepala sekolah yaitu Ibu Suti di sini memang memposisikan diri paling tinggi yaitu sebagai manajer. Terlihat
dia tidak menghukum langsung, dia tidak langsung menjadi kayak seperti teman, tidak, tetapi memang posisi manajer, yaitu beliau menstabilkan identitasnya, merapkan keyakinannya, kemudian menggali apa yang harus dia perbuat untuk bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya. Dalam kasus tersebut, bagaimanakah Dino dikuatkan? Bagaimana Anton dikuatkan oleh Ibu Suti? Ya, ini tadi sudah bahwa Ibu Suti ini bertanya kepada Anto, kira-kira kesalahan Dino ya yang diperbuat, apa yang harus dilakukan agar menebus kesalahan. Kata Anto, ini Bu, kancing saya harus dijahit kembali. Ya, saya akan dimarahin Ibu nanti kalau saya pulang nggak ada kancingnya. Kemudian Dino juga sama. Dino mau nggak menjahitnya? Kata Dino, yang ngajarin saya siapa Bu? Pak Irfan. Mau belajar jahit nggak? Ya, akhirnya mau. Ya, kira-kira nilai kebijakan keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Ya, jadi keyakinan kelas yang dituju tadi adalah bahwa setiap orang itu membutuhkan readiness atau ikatan pertemanan, kesenangan, kemudian keadilan dan sebagainya ya. Jadi kalau memang dia berbuat salah, mencopot kancing, maka ya, rasa keadilannya yang diterapkan itu tadi menerapkan kembali kancing yang dicopot. Dia harus berusaha belajar dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu. Jadi ini adalah posisi kontrol segitiga restitusi yang perlu kita pahami untuk dapat kita menerapkan budaya positif di sekolah kita, di tempat kita mengabdi. Ya, mudah-mudahan dalam kegiatan guru penggerak berbagi ini, ya saya sebagai calon guru penggerak ini menularkan ilmu kepada Bapak Ibu sekalian, bukan berarti saya menggurui, tapi memang ini berbagi sebagai upaya kita sama-sama bangkit kembali, kita sama-sama bergerak untuk menuju perubahan yang lebih baik. Kita terapkan budaya positif di sekolah yang kita ajar ini, yang kita mengabdi. Mudah-mudahan langkah kita ini, gerak kita ini diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan kita mampu menciptakan pembelajaran, pendidikan yang menghamba pada murid sesuai dengan kebutuhan para murid. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.